Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makanun wala zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati bi ihsan, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wa la'immatil mujtahidin, khususan ila ruh Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila ruh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila ruh hadratus Syekh Ki Haji Hasyim As'ari, Ki Haji Bisri Sansuri, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, summa ila arwahi masyayikhinal kiram al-ahya'i minhum wal ambat had anida al-islami wa fi jam'iyah nahdlatul ulama. Yaghammadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa hafizahumullah bisihha wal afiyah wassalamah wal barakah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharaini amin. Wa biniyatis sahlah fahmi hadzal daras wal amali bih syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita pada malam hari ini akan membahas surah Al-Isra ayat 1.
berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya supaya kami dapat memperlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran, kemuliaan, keagungan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pada ayat ini, pertama yang ingin sama-sama kita bahas, kita mudzakarahkan pada malam hari ini adalah pada kalimat subhana. Pada kalimat subhana ini memang terjemahan secara bahasa Indonesianya itu artinya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran li Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror, di dalam tafsir tersebut beliau telah menafsirkan, mengutip sebuah riwayat di mana pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, ma makna subhana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa makna? Apa pengertian? Apa yang dimaksud dari kalimat subhana wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna subhana tanzihun lillahi an kulli naqsin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, makna subhana, pengertian subhana, maksudnya kalimat subhana adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang dapat mengurangi kemuliaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, zatnya, sifat-sifatnya, dan af'alnya. Maka di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa ada istilah akidah tanzih, ada istilah akidah tasbih, dan ada istilah akidah tajsim. Ya, jadi ada akidah tanzih, ada akidah tasbih, dan ada akidah tajsim. Apa itu akidah tanzih? Akidah tanzih adalah keyakinan yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa
maha suci menyerupai makhluknya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak sama, tidak serupa, tidak sebanding dengan makhluknya yang manapun. Nah, itu yang disebut dengan akidah tanzih. Sedangkan akidah tasbih adalah keyakinan yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya. Ya, serupa. Sama. Sebanding dengan makhluknya. Terus kalau akidah tajsim, keyakinan yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk, memiliki ukuran seperti yang dimiliki makhluknya. Nah, ini akidah tajsim. Tentunya dari 3 macam akidah ini, baik akidah tanzih, akidah tasbih, dan akidah tajsim, tentunya akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akidah tanzih, ya, akidah tanzih, yaitu keyakinan yang meyakini bahwa Allah Maha Suci menyerupai makhluknya. Berarti Allah tidak serupa dengan makhluknya yang manapun, walaupun sedikit, apalagi sedang, apalagi banyak gitu. Dan Allah juga tidak memiliki ukuran. Nah, ini akidah tanzih. Nah, inilah akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah Rasulullah itu bukan akidah tasbih, bukan akidah tajsim, tapi akidah tanzih. Iya. Jelas ya. Jelas di sini bahwa sekali lagi akidah Rasulullah SAW adalah akidah tanzih. Bukan akidah tasbih, bukan akidah tajsim. Ketika kita melihat, ketika kita membaca, ketika kita mendengar ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan zat Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan dipahami secara tersurat. Maka jangan dipahami secara tersurat. Jangan dipahami secara letterleknya. Tulisannya apa adanya. Nah, di sini tentunya berarti kita harus melihat kepada penjelasan-penjelasan para ulama. Dilanjutkan kemudian oleh para sahabat. Ya. Dilanjutkan kemudian oleh para sahabat akidah tanzih itu, ya, dilanjutkan oleh para sahabat sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan di antaranya perkataan beliau adalah khalaqallahul arsa izharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy untuk menampakkan, untuk menegaskan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan arsy bukan untuk ditempati bagi zatnya, bukan. Nah, ini berarti jelas akidah para sahabat. Semua para sahabat semua begitu, ya, semua.
Cuma memang diwakili perkataan itu kemudian oleh Sayyidina Ali karena di masa-masa Sayyidina Ali itu menjelang masa-masa beliau itu Islam mengalami perpecahan, ya, mengalami perpecahan yang begitu hebat. Dilanjutkan kemudian oleh para tabi'in. Nah, ya, oleh para tabi'in. Terus sampai kepada generasi 4 imam madhab, ya. Sampai kemudian kepada 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala anhum. Semuanya, ya, semuanya mereka meyakini bahwa akidahnya adalah akidah tanzih, ya. Bukan akidah tasbih, bukan akidah tajsim. Di antaranya Imam Abu Hanifah telah mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat. Ya, Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan kanallahu ta'ala wala makana. Allah ada azali dan abadi dan tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mana kalimat tidak butuh kepada tempat. Karena tempat itu hanya dibutuhkan oleh makhluk. Selanjutnya Imam Malik diabadikan perkataannya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala Lidzahabi wa kaifa anhu marfu'un. Sifat makhluk mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat makhluk itu adalah kaifa yang artinya bagaimana. Karena kalimat bagaimana ini hanya berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Allah. Ya, enggak. Seperti sekarang, bagaimana kita bisa silaturahmi, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mendengar. Nah, bagaimana itu hanya berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik wa kaifa anhu marfu'un. Sifat makhluk mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana? Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Hapus Sadatil Muttaqin Lizabidi, sarah dari kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, beliau mengatakan innahu ta'ala kana wala makana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada azali abadi dan tidak butuh kepada tempat. Berikutnya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Bazul Ashhab. Kanallahu bila jihatin. Allah ada azali dan abadi tanpa perlu kepada arah. Ya, tanpa perlu kepada arah. Jadi Allah tidak perlu arah. Apakah Allah ada di arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah? Enggak perlu itu. Karena arah pun hanya berlaku untuk makhluk. Ya. Seperti mungkin di antara kita ada yang duduknya arah kanan temen, arah kiri temen, arah depan temen. Mungkin juga ada yang dari arah belakang temen. Ini belakang ini tuh ya. Nah, terus sampai saat ini. Dan tentunya sampai hari kiamat nanti. Akidah tanzih. Ya, akidah tanzih. Nah, akidah tanzih itu tentunya dianut oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi bukan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Pernyataan ini ada dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Lizabidi. Beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati
Fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, mungkin kita mendengar orang, melihat orang, atau membaca, mendengar. Ahli sunnah wal jamaah kan sering ya. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Maka yang dimaksud itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah itu akidahnya akidah tanzih. Ya. Jadi kalau ada kita mendengar ahli sunnah wal jamaah, tapi kok bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah? Oh, kemungkinan bukan. Atau dia ngaku Asy'ariyah Maturidiyah, tapi kok dia meyakini Allah butuh kepada tempat? Oh, berarti mungkin bukan. Ya, gitu. Nah, sampai kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, dalam kitabnya beliau pun termasuk ulama yang tentunya meyakini akidah tanzih. Ya, akidah tanzih. Jadi akidah tanzih di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, begitu. Nah, jadi di ayat 1 surah Al-Isra ini yang lebih penting selain daripada kita mengetahui tentang perjalanan Isra Mi'raj, terus dapat wahyu salat gitu ya. Itu yang lebih penting ini dulu makna subhananya. Ya. Makna subhana yang harus kita pahami. Ya, pastinya sekaligus harus kita yakini betul-betul gitu. Nah, berarti kalau kita sudah tahu seperti ini, ya, kita udah tahu kalimat subhana ayat 1 surah Al-Isra, maka pada saat kita mendengar, membaca, bahkan melihat kisah-kisah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kira-kira ada yang bertentangan dengan akidah tanzih, stop. Ya, buat teman-teman di sini stop dulu. Jangan langsung, oh begini ya. Contohnya gini, contohnya. Kan yang sering beredar itu kisah Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, melihat Allah, ngobrol sama Allah, gitu kan? Nah, ini mungkin ketika seseorang mendengar kalimat ini, Rasulullah bertemu Allah, Rasulullah melihat Allah, Rasulullah ngobrol sama Allah, ya otomatis yang akan kita pahami di akal kita, di otak kita, wah bertemunya sama, berarti sama saya nih, iya kan? Sama kayak sekarang teman-teman bertemu dengan saya di suatu tempat, jam segini, arahnya di depan, gitu kan? Dan pertemuannya pertemuan makhluk, gitu kan? Terus melihat Allah, ya berarti yang kita pahami ketika kita mendengar kalimat Rasulullah melihat Allah, ya melihat seperti saya bisa melihat teman-teman. Karena mata saya mungkin emang udah minus tapi pakai kacamata, terus ada cahaya, ya kan? Terus nggak ada penghalang gitu kan? Nah, ini kan berlaku semua untuk makhluk. Terus ngobrol. Seperti saya berbicara, berarti ada bahasa, ada suara, ada huruf, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh makhluk untuk berbicara. Nah, secara otomatis kemungkinan kita akan memahami seperti itu. Secara otomatis. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini ya tentunya ketika teman-teman mendapatkan gitu ya cerita dari siapapun, mendengar, melihat, membaca. Nah itu stop dulu deh di situ. Jangan langsung dipahami, oh iya begini. Ah itu stop dulu. Ya.
Tapi ada yang lebih singkatnya, singkat, tepat, padat, dan benar. Singkat, tepat, padat, dan benar. Oh, mungkin Rasulullah bertemu dengan Allah dengan tanpa bagaimana. Rasulullah melihat Allah dengan tanpa bagaimana. Rasulullah berbicara dengan Allah dengan tanpa bagaimana. Nah, udah ya. Udah kalau begitu udah. Nah, kalimat bagaimana tentu kita maksudkan, kita tujukan untuk Allah. Untuk Allah ya, untuk Allah. Kita tujukan untuk Allah. Rasulullah bertemu Allah dengan tanpa bagaimana. Rasulullah melihat Allah dengan tanpa bagaimana. Rasulullah berbicara dengan Allah dengan tanpa bagaimana. Udah selesai. Udah kalau udah ada kalimat tanpa bagaimana udah nggak usah pikirin gimana ya Rasulullah ketemu dengan Allah ya. Udah nggak usah. Udah nggak usah bagaimana, nggak usah. Kan udah ada kalimat tanpa bagaimana. Udah selesai. Terus Allah gimana yang melihat Rasulullah melihat Allah gimana ya? Udah nggak usah. Kan udah ada kalimat tanpa bagaimana. Udah selesai. Gitu. Ya, selesai. Nah, itu paling mudahnya begitu dah. Paling mudahnya. Nah, makanya di ayat terakhir, ayat 1 ini surah Al-Isra, innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar. Ya otomatis ketika kita pertama kali memahami kalimat ini, mendengar, oh sama kayak kita nih. Ada kupingnya. Kupingnya mungkin masih normal, ada bisa suara gitu kan, belum budeg, nah gitu kan, melihat, nah maka singkatnya Allah Maha mendengar dengan tanpa bagaimana, Allah Maha melihat dengan tanpa bagaimana, udah selesai. Nah ini barangkali yang lebih penting kita pahami ayat 1 surah Al-Isra tentang kaitannya Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memahami kisah Isra dan Mi'raj tentunya nanti berbeda, bentrok, bersalahan dengan makna subhana. Ini jangan, ya. Jangan. Nah makanya sekali lagi ya kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Makanya ketika mendengar kisah dari siapapun, ada orang yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, tapi kok ternyata kayaknya bertentangan dengan akidah, dah stop dulu ya situ ya. Kalau perlu yang bagus catat, terus tanya sama orang yang ngerti. Tanya sama orang yang ngerti, yang paham ya. Gitu. Tanya. Seperti kalimat-kalimat hadis Rasulullah SAW bersabda, di sepertiga malam Allah turun. Nah, ya. Allah jenuh, Allah senang. Nah ini kalimat-kalimat ini adalah bagian daripada hadis-hadis mutasabihat. Maka dalam memahaminya hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai salah. Nah ini, jadi untuk malam ini mudzakarah kita surah Al-Isra ayat 1 makna subhananya dulu. Baru nanti insya Allah berkelanjutan kita akan membahas bagaimana perjalanannya, seperti apa dan seterusnya sampai kepada mi'rajnya. Ya, berkaitan juga nanti dengan masalah sholatnya. Ya, berkaitan juga nanti dengan masalah sholatnya. Sekali lagi ini yang lebih penting ya, karena
Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatal abror, beliau mengatakan bahwa la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadah seseorang siapapun kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu. Mengenal di sini diantaranya adalah dipahami oleh para ulama, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mustahil dan yang jaiznya. Intinya sih yaitu akidah tanzih. Itu intinya itu. Jadi kalau sampai ada kita dengar, melihat, membaca gitu ya, kisah-kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, tapi kok bertentangan dengan akidah tanzih, nah ini di stop ya. Tapi kita juga tidak harus untuk menjustifikasi, menilai seseorang, enggak ya. Tapi untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, istri kita dan anak-anak kita gitu. Istri-istri kita apa istri kita? Istri-istri kita apa anak apa istri kita? Istri kita. Soalnya kita itu jamaah. Iya. Istri juga jamaah. Terserah dah. Ya kalau istri kita berarti kita banyak. Iya. Satu gimana? Ini. Ada. Iya. Kan kita aku sama kamu. Kami panjang. Dah, oke. Nah, itu ya. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau dimudzakarahkan, silakan. Untuk sementara ini bahasan kita kali ini itu dulu ya. Kalimat subhana yang berkaitan dengan akhir ayat As-Sami dan Al-Basir. Nanti baru insya Allah berkelanjutan ayat berikutnya ya, lanjutan ayatnya alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bahas. Ya, silahkan. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa di antaranya yang saya pernah baca